Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini ada sebuah informasi yang negatif dari Amerika Serikat, teman-teman. Ini dari sebuah media bitcoin.com, ini diposting kurang lebih 3 jam yang lalu, bahwa terjadi serangan hukum yang meledak dari negara bagian Oregon di Amerika Serikat terhadap Coinbase, teman-teman. Dan ini memicu kembali perang regulasi kripto dan mengguncang XRP serta 30 token lain, teman-teman. Jadi bukan hanya XRP yang diserang, kalau kita lihat di sini termasuk Uni, AV, Flow, Link, ada sekitar 31 token, teman-teman. Jadi dalam babak terbaru dari pertarungan hukum yang semakin memanas di antara otoritas regulasi dan industri aset digital, negara bagian Oregon, Amerika Serikat telah meluncurkan gugatan besar terhadap Coinbase, salah satu bursa kripto terbesar di Amerika Serikat, teman-teman. Jadi gugatan ini secara terang-terangan menuduh bahwa Coinbase memfasilitasi perdagangan ilegal terhadap puluhan aset kripto yang dianggap sebagai sekuritas yang tidak terdaftar, termasuk XRP dan 30 koin lain, teman-teman. Jadi seperti yang saya nyatakan tadi, jadi ada token ONI, kemudian AAV, Flowlink, dan banyak lagi token-token lain, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, tindakan ini menandai peningkatan dramatis dalam pengawasan tingkat negara bagian terhadap perusahaan kripto, dan ini dapat menimbulkan dampak besar bagi lanskap regulasi kripto nasional yang ada di Amerika Serikat, teman-teman. Jadi kalau kita melihat dalam laporan ini bahwa gugatan yang diajukan oleh Departemen Konsumen dan Bisnis Oregon mengklaim bahwa Coinbase melalui platform utamanya dan kemudian layanan Coinbase Prime telah mengizinkan penduduk Oregon untuk membeli, menjual, dan memperdagangkan lebih dari 30 aset digital yang diklasifikasikan oleh negara bagian Oregon sebagai sekuritas yang tidak terdaftar, teman-teman. Jadi dengan kata lain, Coinbase dituduh menjalankan aktivitas perdagangan sekuritas tanpa mendapatkan lisensi yang sesuai atau mendaftarkan aset tersebut kepada regulator sekuritas negara bagian, teman-teman. Bahkan dalam kalimat lain dinyatakan bahwa dalam dokumen gugatan menyatakan bahwa Coinbase ini menyesatkan pengguna dengan menyajikan aset digital sebagai barang komoditas atau mata uang, teman-teman. Padahal menurut pihak penggugat, aset-aset tersebut seharusnya tunduk pada hukum sekuritas negara bagian dan federal, teman-teman. Nah, pertanyaannya, mengapa gugatan ini unik namun juga membahayakan, teman-teman? Jadi, biasanya gugatan terhadap perusahaan kripto itu datang dari lembaga federal seperti Securities and Exchange Commission, teman-teman, atau SEC. Namun gugatan dari negara bagian Oregon ini menandai pergeseran penting karena regulator negara bagian nampaknya semakin tidak sabar menunggu kepastian regulasi dari tingkat nasional, teman-teman. Jadi dengan menargetkan Coinbase secara langsung dan mencantumkan aset seperti XRP dan beberapa koin lain, Oregon nampaknya berusaha menetapkan presiden hukum di wilayah yurisdiksinya sendiri, dan hal ini bisa menginspirasi negara bagian lain untuk mengambil langkah serupa, dan ini akan memperumit strategi kepatuhan perusahaan kripto yang beroperasi secara nasional, teman-teman.
Jadi salah satu aspek yang paling mengejutkan dari gugatan ini adalah dimasukkannya XRP ke dalam daftar token yang dianggap sebagai sekuritas, teman-teman. Padahal Ripple Lab, perusahaan di balik XRP, ini baru saja mencetak kemenangan parsial dalam kasus terkenalnya melawan SEC di tahun lalu, di mana pengadilan menyatakan bahwa penjualan XRP di bursa sekunder itu bukanlah penawaran sekuritas, teman-teman. Namun negara bagian Oregon nampaknya mengabaikan keputusan dari hakim tersebut atau menafsirkannya secara berbeda, teman-teman, dengan menyatakan bahwa dalam konteks negara bagian, XRP tetap masuk kategori sekuritas. Dan ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah keputusan pengadilan federal itu bisa sepenuhnya meniadakan jurisdiksi negara hukum bagian, hukum negara bagian dalam hal sekuritas kripto, teman-teman. Namun kalau saya secara pribadi melihat, teman-teman, ini kelihatannya beberapa negara bagian Amerika sudah mulai tidak percaya terhadap presidennya sendiri. Artinya pemerintahan federal tidak dipercaya sehingga mereka akhirnya berusaha mencari uang sendiri dengan cara mengajukan tuntutan hukum di negara bagiannya, teman-teman. Itu menurut pendapat saya. Mungkin teman-teman punya pendapat lain, silakan komen di kolom komentar. Oke, teman-teman, apapun itu kita akan lihat apa dampaknya terhadap XRP. Kita lihat hari ini XRP masih menempati peringkat keempat di CoinMarketCap, dan ini harganya naik tipis 0,02%, teman-teman. Jadi kita lihat hari ini untuk XRP diperdagangkan di angka 2,18 US dollar per satu token XRP. Kemudian kalau kita melihat untuk community sentiment, teman-teman, ini ada sekitar 996.000 voting suara. Jadi dari 996.000 voting terhadap prediksi pergerakan harga XRP ke depan, ini 88% ini meyakini bahwa XRP ini masih ada peluang besar untuk mengalami bullish atau kenaikan, teman-teman. Sementara 12% sisanya ini meyakini bahwa untuk XRP ini masih akan koreksi, teman-teman. Namun apapun itu kita akan cek apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP. Sekali lagi saya ingatkan bahwa saya bukan penasihat keuangan, jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelian XRP, silakan lakukan dior dan investigasi secara mandiri. Karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing, teman-teman. Oke, teman-teman, kalau kita melihat untuk XRP di time frame hari ini trennya masih trend up. Kita lihat di sini bahwa MA50 masih berada di atas MA200. Namun kita akan coba cek melihat titik entry, teman-teman. Nah, ini kelihatannya untuk teman-teman yang mau melakukan pembelian, saran saya kelihatannya beberapa saat ke depan akan terjadi golden cross di H4, teman-teman. Jadi kalau ada yang bertanya kapan saat yang tepat untuk melakukan pembelian, kita tunggu MA50 memotong MA200 di H4 atau golden cross di H4. Jadi pada saat terjadi golden cross di H4 itu berarti adalah indikasi bahwa koreksi sudah selesai dan trennya bergerak tren ke arah atas, dan itu akan selaras dengan tren yang ada di time frame hari atau D1, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini tentang XRP. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.